Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara majelis ta'lim. Salat dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya tadi dipesan supaya perkenalan dulu gitu. Nama saya Muhammad Nur Alam Fajar Syam. Saya lahir di Sulawesi Selatan, besar di Kalimantan, dan sekarang dinas di Kota Blitar. Jadi sebelum menyampaikan materi, hal pertama yang harus saya sampaikan adalah saya mohon maaf, saya bukan orang Jawa, sehingga mungkin ada bahasa yang nanti mungkin bahasa Jawanya agak belok dan sebagainya, karena memang itu bukan bahasa saya. Nah, pendidikan saya S1-nya di Sekolah Tarbiyah Muhammadiyah di Kalimantan Timur, S2-nya di UIN Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam, khususnya di bidang metodologi, dan S3-nya di UIN Tulungagung, studi Islam khususnya ilmu hadis. Yaitu sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kenal lebih jauh lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kajiannya ringan-ringan saja. Tapi yang ringan ini yang paling berat. Saya akan membahas tentang usulul ilm. Usulul ilm itu artinya akarnya ilmu. Akarnya ilmu. Dalam penelitian disertasi saya mengangkat sebuah paham keagamaan di Indonesia yang berkembang cukup subur. Dan ternyata masalah itu ada di akar ilmu, bukan di ilmunya. Sehingga dalam penelitian saya itu saya berkesimpulan orang yang hanya berpedoman pada Quran dan hadis rentan tersesat. Jangan bubar dulu. Kok langsung bubar, langsung disampaikan, woi Ustadz menyesatkan. Didengarkan dulu sampai tuntas. Kadang-kadang video itu dipotong terus langsung diviralkan gitu. Ya, saya ulangi. Orang yang berpedoman hanya pada Al-Quran dan Al-Hadis itu rentan tersesat kalau dia tidak paham tentang usulul ilm. Kita lihat yang sekarang yang sedang rame, Al Zaitun. Dengar ya? Al Zaitun yang NII. Saya tanya, kira-kira dia berpedoman pada Quran hadis apa tidak? Berpedoman gitu? Beliau mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim.
Rasul bersabda di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran laisa kalamullah walakin kalamun nabi. Quran itu bukan kalamullah tapi kalamnya Nabi katanya. Karena yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad SAW katanya. Bahkan ketika dipanggil salah satu dosen yang di situ termasuk orang yang sepemikiran dengan dia berdalil dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Jadi Nabi Muhammad berbicara dengan wahyu. Al-Quran itu bukan nafsunya wahyu dari Allah, tapi Nabi yang mengucapkan. Loh, Quran loh Pak, Quran yang dipakai. Ini satu contoh kasus. Contoh kasus kedua, ketika saya masih kuliah S2 di UIN, ada seorang dosen yang mengatakan orang itu sekarang ribut dengan agama, padahal Al-Quran sudah jelas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang iman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sobiin. Sobiin mereka terjemahkan orang-orang yang percaya pada Tuhan, penganut aliran kepercayaan. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Quran loh itu. Quran loh itu. Bagi masyarakat awam, iya Quran. Cari di Quran ada benar itu. Cari di Quran ada benar. Ini contoh-contoh yang saya katakan orang berpedoman pada Quran, tapi pahamnya sesat. Ada lagi orang yang berpedoman pada sebuah hadis dalam Sunan Ad-Darimi. Innahu la islama illa bi jamaah wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ah. Innahu sesungguhnya la islam, tidak ada Islam illa bi jamaah kecuali dengan jamaah, wala jamaah illa bi imarah, dan tidak ada jamaah kalau tidak ada amir. Sehingga dia menyimpulkan kalau kamu tidak berbaiat kepada amir jamaah saya, kamu bukan Islam. Maka seluruh orang Islam di luar dari jamaah saya adalah kafir. Hadis loh Pak. Kalau ditanya betul hadisnya, ada benar itu. Saya bisa membuktikan, ada hadisnya. Permasalahannya adalah ketika seseorang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, tidak menggunakan ulumul Quran, tidak menggunakan ulumul hadis, maka rentan tersesat. Karena Al-Quran itu sesuatu yang suci, sesuatu yang tinggi, dan membutuhkan ilmu-ilmu pendukung untuk mengutipnya. Tidak sembarangan orang boleh mengutip Al-Quran. Orang yang mengutip Al-Quran harus paham yang namanya ulumul Quran. Orang yang mengutip hadis harus paham ulumul hadis. Gak boleh semua ayat Quran dikutip, hadis dikutip begitu saja tanpa dia mengerti cara mengutipnya. Karena ini rentan sesat. Di luar negeri orang yang dipanggil ustadz itu nggak sembarangan. Ada ustadz itu biasanya minimal doktor dia, baru dipanggil ustadz. Berarti memang secara keilmuan dia sudah siap, udah mateng. Di Indonesia kadang-kadang bisa azan sudah panggil ustadz. Saya dulu lulus SMA, ngerti beberapa ayat, ngerti beberapa hadis, bisa azan, panggilannya ustadz.
Keren ya. Di luar untuk dipanggil ustadz itu masya Allah tingkatannya sangat berat ya. Sama dengan di Indonesia, orang dipanggil Pak Dokter itu enggak kok asal bisa ngambilkan obat di apotek terus panggil dokter gitu, enggak. Obat sakit kepala ambil Misagrip, dokter ya zaman, enggak segampang itu. Pendidikannya mahal, pendidikannya tinggi, ngerti oh ini loh begini sehingga dia ngerti obatnya ini pakai ini karena kandungannya ini, enggak karena melihat iklan. Kalau dokter gadungan, dia bisa meresep tapi tidak tahu kandungannya apa, sehingga rentan malpraktek. Nah, ketika malprakteknya dokter paling tinggi resikonya mematikan pasiennya. Tapi kalau ustadznya gadungan, tidak ngerti usulul ilm, bahayanya dia bisa menyesatkan umat. Sampai dikatakan dhallu wa adhallu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi jenengan jangan berpikir bahwa orang sesat itu adalah orang yang menyembah berhala. Itu tidak sesat, memang dia nggak ngerti itu. Itu memang dia tidak Islam, tidak usah dibahas itu. Justru di dalam Islam ketika ada orang menyampaikan Quran tidak berdasarkan ilmu, menyampaikan hadis tidak berdasarkan ilmu, ini yang dikatakan sesat. Karena apa? Pada akhirnya dia bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan ini berbahaya. Ya, itu tentang sedikit usulul ilm. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kalamullah. Untuk membacanya saja itu butuh banyak ilmu. Di zaman Nabi, Quran itu tidak ada perbedaan antara huruf fa dengan ko, ain dengan ghain, nggak ada. Bentuknya gitu bulat-bulat. Baru pada zaman Khalifah Utsman bin Affan disempurnakan sehingga ada titiknya, sehingga kita bisa membedakan mana fa, mana ko. Itu namanya rosem, ilmu rosem Al-Quran. Sehingga kita sekarang gampang buka Quran sudah ada titiknya semua, nggak perlu nitikin sendiri. Makanya Quran kita disebut Quran rosem Utsmani. Tapi belum ada harokatnya, Allahu, Allaha, atau Allahi, nggak ada harokatnya. Harokat itu dibentuk di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau memerintahkan seorang tabi'un untuk menyusun yang namanya i'rab. I'rab itu yang menentukan mana dia yang berharokat marfu', mansub, dan majrur. Nah, cabang dari i'rab ini ada yang namanya ilmu nahwu, ilmu sharaf, yang lebih tinggi lagi balaghah. Itu qawaid al-arabiyah, kaidah arabiyah. Kalau sekarang buka Quran enak. Innalladzina kafaru, sudah ada harokatnya, zaman dulu nggak ada. Ya proses kayak jenengan baca kitab gundulan tanpa harokat itu kira-kira ya bingung ya. Kalau tidak tahu ilmu. Itu bacanya. Dan bacanya itu harus pakai tajwid. Wa man lam yataghan bi qiraatil Qur'an falaisa minni, kata Nabi. Siapa yang tidak mendengungkan Al-Qur'an ya, dengan tajwid, maka bukan golongan saya. Saya punya sedikit cerita ketika masih kuliah di Malang sana. Kebetulan sering berkomunikasi dengan mahasiswa luar negeri. Salah satunya mahasiswa S2, dia dari Libya. Dia biasanya kalau ngomong ya kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab. Because he can speak Indonesian. Dia tidak paham bahasa Indonesia. Jadi pahamnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau saya ngomong dengan dia bahasa Arab atau bahasa Inggris. Suatu saat dia ngomong ke saya,
Ustaz, alimni qiraatal Quran. Kalau bahasa Jawa, bahasa gampangnya lah, Ustaz ajari saya ngaji. Bukan, saya kaget jadinya. Limadha anta turidu an limadha anta turid an ta'allam qiraatal Quran wa anta Arabiyyun wa ana Indonesia. Lah kok bisa kamu mau belajar bahasa Quran dengan saya, kamu orang Arab, saya orang Indonesia. Saya kan bingung gitu ya. Dia jenggotnya lebih panjang dari saya, hidungnya lebih mancung dari saya. Harusnya kan ya Arabnya ya Arab asli. Nah, kayak saya ini kan Arabnya Arab pating genah. Kok bisa mau belajar sama saya? Terus dia jawab, li'anna qira'atal Qur'an bitajwid wa lughatil arabiyyah laisa bitajwid. Oh, karena Al-Qur'an itu harus pakai tajwid, tapi kalau tidak Quran, bahasa Arab itu tanpa tajwid. Baru saya tersadarkan, oh. Sehingga perbedaan jenengan ketika baca doa, baca Quran itu berbedanya di tajwid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Quran apa doa? Doa. Kalau yang begini, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Quran apa doa itu? Nah, bedanya di situ. Sehingga ada hadis yang mengatakan orang haid itu tidak boleh baca Al-Quran, tapi tidak dilarang berdoa. Karena banyak doa itu juga ada dalam Al-Quran. Bedanya di mana? Di tajwid. Nah, ini namanya ulumul Quran. Itu baru bacaannya. Mau ngerti terjemahnya satu, ngerti terjemah dulu, ngerti bahasa Arab. Maka yang paling gampang untuk menandai ini Ustadz tenan apa enggak, paling enggak ini paham nahwu atau tidak. Paling gampang wes ya. Karena nahwu itu beda, karo i itu maknanya jauh berbeda. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Kira-kira yang benar yang mana? Yakhsyallaha wa yakhsyallahu? Lo? Hanapahu? Ha, kenapa dia bisa ha? Lagi ini kalau nggak ngerti ilmunya ya pokoknya di Qurannya begitu. Kenapa dia loha? Sebagai dia maf'ul bih, innama sesungguhnya yakhsha yang akan takut Allah pada Allah ikul al ulama, para ulama. Tapi kalau nggak ngerti nahu, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya Allah takut pada para ulama. Nanti jadinya begitu. Nah, ini butuh ngerti ilmu nahwu dan sorof paling tidak. Terus ngerti tafsir. Tafsir mana? Gak boleh tafsir dengan pikiran kita, dengan kejadian hidup kita, gak boleh. Quran harus ditafsiri sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum. Karena banyak sekarang orang itu menceritakan dirinya, menceritakan Quran, menceritakan dirinya, menceritakan keluarganya, ngutip Quran, sehingga seakan-akan itu benar. Sekarang banyak yang seperti itu, ngutip hadis, ngutip Quran, padahal dia bukan pakai dasar ilmu itu. Nah, ini namanya usul ilm. Ini namanya usul ilm. Jadi ngerti usulnya. Namanya Quran ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sehingga Quran itu sesuai dengan turunnya apa, hikmahnya apa. Ada yang nama nasikh dan mansuh.
ada ayat-ayat yang diganti dengan ayat yang lain. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sehingga tidak terjadi miss seperti yang saya jelaskan tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Orang iman, Yahudi, Nasrani, Sabiin itu masuk surga. Ayat ini sudah dimansuh dengan ayat yang lain. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah tinggal Islam. Karena ini masalah akidah. Kalau kita meyakini bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak muslim, itu sama dengan kita bisa masuk surga, berarti akidah kita sedang sakit gitu. Sehingga jenengan bisa hari ini hadir di sini di masjid, besok hadir di tempat agama lain dan sebagainya. Karena apa? Sama aja masuk surga semua. Ini karena tidak ngerti usulul ilm. Termasuk diantaranya adalah nasikh dan mansuh. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hei orang iman, jangan dekati sholat dalam kondisi kalian mabuk. Ayat itu kalau diterjemahkan, nek tidak sholat mabuk tidak apa-apa. Iya, memang zaman itu boleh, karena Allah itu menurunkan Quran tidak langsung melarang, enggak, di step pokoknya yang penting sholat jangan mabuk dulu. Nanti baru ada ayat lagi turun, ya mabuk itu ada manfaatnya namun banyak mudaratnya. Baru ayat terakhir setelah umat ini mampu, baru turun ayat yang terakhir, rijsum min amalis syaitan. Haram itu. Ketika ayat itu diturunkan, maka jalanan di kota Madinah itu penuh dengan minuman-minuman arak yang ditumpahkan di jalan itu. Nah, ini asbabun nuzul ayat, ngerti. Oh, ternyata ayatnya begini, ayatnya begini, ayatnya begini. Tidak semua ayat dalam Al-Quran kemudian bisa jadi hukum. Bukan berarti Quran salah. Enggak, Qurannya enggak salah, tapi memang ada tahapannya. Nah, untuk mengerti tahapan ini, dia butuh belajar namanya ulumul Quran. Begitu pula hadis. Hadis tidak semua bahasa Arab kemudian dianggap hadis. Hadis itu ada yang marfu sampai kepada Nabi, ada yang mauquf pada sahabat, ada yang maqtu hanya sampai tabi'in. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan yang dhaif itu jumlahnya sekitar 380 jenis. Ada 4 jenis hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan. Bahkan menyampaikannya sekalipun harus menjelaskan kedhaifannya. Kalau tidak, maka diancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi. Karena hadis ini bukan dari Nabi ini. Hadis maudhu. Ya, hadis palsu. Ada lagi hadis yang saking palsunya sampai di hadis palsu pun sekalipun tidak ada kitabnya, karena kitab hadis palsu itu ada sendiri, hadis dhaif, hadis palsu, ada kitab-kitab. Saking palsunya hadis nggak ada di kitab hadis yang palsu. Ada itu, tapi masyhur di kalangan umat ini, bahkan ditulis di sekolah-sekolah kadang-kadang. An-nadzafatu minal iman. Pernah dengar, Pak? Apa artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Cari aja hadisnya, sampai di kondisi hadis palsu sekalipun tidak ada. Nah, yang sahih at-tahuru satrul iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan. Emang suci dengan bersih
Sama, beda Pak. Bersih tidak selalu suci, suci tidak selalu bersih. Apa bedanya suci dengan bersih? Paling gampang, orang yang junub, baik junub karena mimpi maupun junub karena hubungan suami istri. Dia mandi bersih, tapi kalau tidak mandi suci kan belum boleh sholat. Iya kan? Ya, bersih badannya itu bersih, tapi dia tidak memenuhi syariat mandi janabah, dia tidak sah, sholatnya nggak diterima. Ada yang suci tapi tidak bersih. Contoh hadis, Nabi sholat di kandang kambing. Kira-kira kandang kambing itu bersih atau enggak? Enggak, tapi suci. Kenapa? Hewan yang halal dimakan, kencing dan kotorannya tidak najis. Tapi kotor. Ini jangan mentolong yang salah atau kan? Ini menunjukkan harus tahu betul ini sumbernya dari mana. Nggak boleh sembarangan ngutip. Makanya orang yang bergelar ustadz itu nggak sembarangan, dia betul-betul harus paham tentang ilmu-ilmu itu. Kalau nggak, rawan menyesatkan umat. Maka jenengan juga sebagai pendengar itu juga harus bisa paling tidak itu menyaring orang mana yang perlu saya dengar, mana yang tidak perlu saya dengar. Dari segi usulul ilm. Ya, materi penutupnya usulul hadis, ilmu hadis, namanya mustalah. Orang yang boleh mengajarkan tentang hadis paling tidak dia kenal ilmu yang namanya mustalah. Karena dia tahu, oh ini hadisnya dhaif, nggak boleh diamalkan, ini hadisnya apa, ini hadisnya bagaimana, ini terus nanti ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan bukan mantan ya, matan. Nanti dari sanad itu, dari matan itu ada yang namanya hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah. Dari sanad itu mana hadis yang mutawatir, mana yang ahad. Dari ahad itu mana yang nazil, mana yang aziz, mana yang gharib. Banyak masih ilmunya itu. Nah, kalau apakah itu perlu dipelajari semua? Bagi orang yang ingin jadi ulama, atau dia memang kapasitasnya sebagai ulama atau ustadz, harus itu. Tapi bagi orang yang awamun nas, ya mungkin tidak belajar itu tidak, yang penting dia tahu mana ustadz yang benar-benar bisa dipakai ilmunya, mana yang tidak. Seperti panjenengan, apakah jenengan harus belajar semua resep obat dan sebagainya? Enggak. Tapi mau jadi dokter wajib itu. Nah, kita sebagai masyarakat awam paling tidak kenal mana dokter beneran, mana dokter rodok ngawur. Sehingga kita tidak salah resep, nanti mengakibatkan kita bukannya berobat tambah sehat, justru tambah mati. Begitu pula orang yang ingin belajar bukan dengan kita ikut belajar kok tambah, bukan tambah jadi takwa, justru tambah jadi radikal. Apakah teroris-teroris itu kemudian tidak pakai Quran? Pakai Quran, tapi salah resep. Yang dipakai adalah ini tentang ayat ini. Yang paling radikal itu kan Khawarij. Sampai Nabi mengatakan al-Khawarij kilabun nar, anjing-anjing yang neraka. Siapa Khawarij? Kaum muslim yang mengkafirkan muslim yang lain. Siapa pelopornya? Di zaman Khalifah Ali, ya, dia adalah orang yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk mengajar Quran di zaman Umar, yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdullah bin Muljam. Hafal Quran. Dia berpegang pada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Quran itu. Siapa yang tidak berhukum kepada
apa yang diturunkan Allah, Quran, maka dia kafir. Ayatnya benar, Pak. Tapi kalau tuh kita tidak ngerti bagaimana kandungan ayat itu dalamnya gimana, akhirnya kita mengatakan, wis pokoknya berpegangan pada undang-undang dasar dan Pancasila kafir. Kenapa? Dalilnya jelas, tidak berpedoman pada Quran. Loh, kok pedomannya pada UUD 1945? Kafir itu. Nah ini Quran juga yang dipakai, tapi karena tidak menggunakan usulul ilm, rentan menyebabkan orang salah paham. Dokter salah resep obat bisa menyebabkan kita tambah sakit atau justru mati. Ustadz salah resep obat bisa menyebabkan kita lebih sesat atau justru masuk neraka. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah.